Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anakku sekalian semuanya, selalu sehat dan menjaga kondisi badan agar tetap sehat. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini mari kita mulai kembali untuk membahas AKM. Sediakan bukunya, siapkan bukunya, buku AKM-nya. Kita buka halaman 17. Kita melanjut pada pembahasan tentang literasi bahasa. Oke, kemarin kita sudah membahas literasi bahasa tentang puisi. Selanjutnya kita membahas literasi bahasa tentang teks prosedur. Nah, perhatikan oleh kalian semua, anak-anakku sekalian, buka halaman 17-nya ya. Halaman 17 kita bahas tentang teks prosedur. Nah, apa itu teks prosedur? Nah, ini teks prosedurnya ini ya. Lihat situnya. Nah, itu teks prosedur kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua. Satu yaitu tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Kedua yaitu metode langkah demi langkah secara pasti dan memecahkan suatu masalah. Nah, teks prosedur itu sebenarnya langkah-langkah, aturan-aturan yang untuk membahas suatu teks harus sesuai dengan aturan-aturan atau tahapan-tahapan sesuai dengan ilmiahnya. Selanjutnya teks prosedur, kamu perhatikan. Teks prosedur ini teks prosedurnya ya, perhatikan sini. Ini teks prosedur. Ini teks prosedur, teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi prosedur itu adalah langkah-langkah ya, aturan-aturan sesuai dengan tahapan-tahapan. Nah, bertujuan untuk apa? Untuk sini lihat, memahami ya, memahami bagaimana cara melakukan sesuatu dengan tepat. Kedua, panduan melakukan untuk membuat sesuatu dengan baik dan tepat. Selanjutnya, jenis teks prosedur. Jenisnya, perhatikan di sini jenisnya itu satu, teks memuat cara menggunakan alat benda atau sejenisnya. 2. Teks memuat cara melakukan suatu aktivitas. 3. Teks berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Itu jenis teks prosedur ya. Yang kelima, ciri teks prosedur adalah dapat dibedakan dengan ciri-ciri. 1. Perhatikan di situ, A, berisi langkah-langkah ya. Berisi langkah-langkah. Perhatikan sini, berisi langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ini ya, kegiatan yang berupa poin atau paragraf. B, menggunakan kalimat saran dan larangan. C, disusun secara sistematik dan dijelaskan secara detail, artinya secara lengkap. Yang D, berisi informasi yang bersifat objektif, artinya yang bersifat apa adanya, kebenarannya sesuai dengan kenyataannya, itu objektif. Selanjutnya, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Itu adalah ciri-ciri teks prosedur ya. Selanjutnya, kalimat teks prosedur. Kalimat teks prosedur menggunakan teks prosedur itu, perhatikan. A, menggunakan kata kerja perintah. Kata kerja perintah merupakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Contohnya, bukankah, siapkah, bukan ya, siapkan, hindari, dan panaskan. Itu contoh dari menggunakan kata kerja perintah.
Selanjutnya B. Menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Kata teknis atau istilah digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Misalnya dalam teks prosedur perbaikan komputer, istilahnya digunakan misalnya software, reset, format, install, data, dan backup. Itu menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Selanjutnya C. Ini C. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal, merupakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda serta bersifat kronologis berurutan. Misalnya kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. D. Menggunakan kalimat persuasif, yaitu kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk sekelompok orang untuk melakukan suatu tindakan. Contoh, marilah mencuci tangan dengan benar. Nah, itu adalah kalimat teks prosedur, kalimat yang digunakan dalam prosedur ya. Jadi kalimatnya ada kalimat kata menggunakan kata kerja perintah, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan ya. Anda menggunakan kata penghubung konjungsi. Ini ya. Selanjutnya itu menggunakan kalimat persuasif, kalimat mengajak, membujuk seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan suatu tindakan yang baik. Selanjutnya menggunakan gambaran. Perhatikan sini, yang terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Pada bagian awal teks prosedur menjelaskan material yang akan digunakan dalam teks, misalnya ukuran, jumlah, warna. Contoh, pada teks prosedur berupa resep, petunjuk penggunaan alat tertentu. Itu. Selanjutnya 7 itu bentuk teks prosedur. Bentuknya ya, kita perhatikan bentuk-bentuk teks prosedur. Teks prosedur sederhana, yaitu berisi langkah-langkah yang sederhana, misalnya terdiri dari 2 hingga 10 langkah. Contoh, prosedur menyalakan TV. Nah, ada langkah-langkahnya. Apa dulu yang kita lakukan? Tentunya mungkin mencolokkan ya sambungan listriknya ke stop kontak atau ke listrik. Selanjutnya kita tekan tombol power. Nah, baru kita pilih channel. Atau prosedur menyalakan radio. Itu langkah-langkahnya apa? Ya, jadi semua ada langkah-langkahnya, ada cara-caranya. Jadi tahapan-tahapannya. Jadi selanjutnya cara menggunakan setrika sama. Selanjutnya juga cara menyalakan komputer bagaimana? Apa yang kita kerjakan komputer? Tahapan apa yang harus kita lakukan? Nah, semua. Atau zaman dulu ada telepon umum. Nah, itu ada prosedurnya, tidak sembarangan. Nah, kenapa ini harus ada prosedur ya? Kalau tidak ada prosedur, nanti akan menyebabkan sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan aturannya. Ya, seperti kalian menggunakan HP tidak sesuai aturan atau tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, jika sesuai ya akan terjadi kerusakan pada HP kamu atau pada TV atau pada alat lain atau apa saja yang kamu ganggu tidak sesuai dengan aturan, ya tidak akan berhasil, tidak akan mencapai tujuan. Contoh kayak kemarin kamu mengerjakan praktek telur asin. Nah, itu kan ada prosedurnya, tentunya pasti ada tahapan-tahapannya. Apa yang harus kamu buat pertama, langkah-langkahnya. Langkah kedua, yang pertama apa, langkah kedua apa, ketiga apa, sampai langkah terakhir itu apa. Nah, itu namanya tentang prosedur penggunaan atau membuat ya sesuatu yang mencapai tujuan yang kita inginkan. Itu prosedur. Selanjutnya ada teks prosedur kompleks. Apa itu teks prosedur kompleks? Itu teks prosedur kompleks terdiri atas beberapa langkah yang setiap langkahnya berkaitan dengan langkah lain. Jadi dalam prosedur ada
prosedur lain yang berkaitan. Contoh, prosedur mendaftarkan sekolah, prosedur mendaftarkan pegawai negeri, prosedur memperbaiki barang elektronik. Nah, itu contoh. Jadi ada tahapan-tahapan, apalagi kayak kita mau mendaftarkan sekolah, tentunya harus ada tahapan-tahapan yang berkaitan. Mempersiapkan akte, KK. Nah, itu selanjutnya harus menyesuaikan dengan jarak, tempat, dan nilai, dan hal yang lain itu. Jadi prosedurnya, langkah-langkahnya kompleks, jadi bukan satu langkah. Jadi langkahnya, jadi langkah pertama saja kamu mempersiapkan persyaratan untuk masuk SMP. Ada berapa persyaratan prosedurnya. Nah, kamu siapkan alat-alatnya, mapnya, dan sebagainya. Selanjutnya langkah yang berikutnya yaitu langkah mendaftarkan ke sekolah. Selanjutnya menunggu hasil. Ya, jika ada tes dalam masuk sekolah, nah, ikutin aturannya, yaitu tesnya apa, dan setelah selesai ada langkah berikutnya, langkah akhir, yaitu menunggu hasil penerimaan, diterima atau tidaknya di sekolah tersebut. Itu yang disebut salah satu contoh teks prosedur kompleks, ya. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Selanjutnya kita ke contoh soal tentang prosedur teks. Nah, kamu lihat di sini, ya, yaitu menyampul buku. Perhatikan, menyampul buku perlu disampul agar tidak terkena noda atau kotor saat digunakan atau disimpan. Selain itu, buku yang disampul akan terlihat lebih rapi. Untuk sampul tersebut kita dapat menggunakan sampul biasa yang berbahan kertas. Bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk menyampul buku di antaranya selotip, gunting, kertas sampul. Berikut cara menyampul buku yang benar. Nah, ini prosedur, ya. Prosedur pertama, siapkan langkah pertama. Prosedur itu langkah, ya. Langkah pertama, siapkan kertas untuk menyampul buku. Tahapan kedua, ukurlah dan potong kertas lebar 1 cm dan ukuran buku. 3, masukkan cover atau jilid buku ke sampul kertas. Keempat, lipatlah kertas sampul seukuran 1 cm di setiap sisi. Kelima, rapikan lipatan dan paskan dengan cover dan jilid buku. 6, rekatkan setiap sisi lipatan sampul dengan selotip. 7, nama sampul buku agar tidak tertukar dengan nama. Nah, namai sampulnya. Nah, itu diantara langkah-langkah atau prosedur apa? Prosedur cara menyampul sebuah buku. Nah, itu harus ada prosedurnya, ya. Nah, kamu lihat sini, soal nomor 1. Teks prosedur di atas memuat prosedur tentang pilih. A, cara membungkus buku. B, cara menutupi buku. C, cara menyampul buku. D, cara menghias buku. Nah, tentunya jawabannya sudah ada di situ. Mana? Cara menyampul buku. Nah, teks prosedur di atas memuat prosedur tentang cara menyampul buku. Nah, ini berdasarkan judul teks dapat diketahui bahwa teks prosedur tersebut memuat prosedur tentang cara menyampul buku. Nah, itu, ya. Nah, ini selanjutnya yaitu tujuan utama buku disampul. Nah, jadi teks prosedur itu mengarahkan pada apa tujuannya? Ya, ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terkena noda atau kotor, ya. Nah, itu. Selanjutnya, tujuan penggunaan selotip menyampul buku. Nah, ini jawaban singkat, ya. Untuk merekatkan sisi lipatan sampul dengan bagian cover buku sehingga lipatan sampul tidak berubah. Pada teks, penggunaan selotip adalah pada langkah ke-6. Tujuannya untuk merekat setiap sisi lipatan sampul dengan bagian cover buku sehingga lipatan sampul tidak berubah. Nah, ini, ya. Nah, selanjutnya, ya, sehingga kamu perhatikan soalnya, kamu baca. Nah, kamu baca di situ, ya.
Ini ya. Nah, lihat soal nomor 5. Soal nomor 5 ini pilihan ganda apa namanya? Kompleks ya. Pilihan ganda kompleks. Nah, ini kita sudah bahas pilihan ganda apa namanya? Pilihan ganda kompleks. Nah, ini ya. Pilihan ganda kompleks. Nah, itu pilihan ganda kompleks. Jadi jawabannya pernyataan yang benar. Sesuai teks prosedur menyebut. Nah, perhatikan checklist oleh kalian. Nah, ternyata jawabannya kita ACD. Kenapa ACD? Ya, karena A, langkah awal dimulai dengan menyiapkan kertas. C, selotip digunakan agar lipatan sampul tidak berubah. Selotip digunakan agar lipatan sampul tidak berubah. Lipatan sampul. Langkah akhir prosedur berupa penamaan pada sampul. Nah, yang tidak B. Nah, B lihat kemudian situ, kertas yang dipotong untuk menyampul harus sama ukurannya dengan ukuran jilid buku. Kertas yang dipotong untuk sampul harus sama ukurannya dengan ukuran jilid buku. Nah, kalau sama nanti gimana? Di sini. Kemudian di sini ada ya, ukuran potong kertas lebih 1 cm dari ukuran buku, jadi harus lebih, jadi bukan pas. Nah, di sini B ya, kertas yang dipotong untuk sampul harus sama. Nah, ini jangan harus sama, jadi harus lebih. Nah, makanya B tidak termasuk ya. Jadi jawabannya adalah ACD. Nah, itu ya contoh soal tentang teks prosedur. Oke, selanjutnya kita membahas tentang infografis. Nah, lihat infografis. Perhatikan tentang infografis. Apa itu infografis? Informasi yang disajikan dalam bentuk teks yang dipadukan dengan elemen visual yang terlihat, grafik, gambar, ilustrasi, dan tipografi. Dengan kata lain, infografis adalah representasi visual dari informasi secara grafis yang bertujuan untuk membuat data mudah dimengerti pada pandangan pertama. Jadi kita langsung dapat mengerti. Itu infografis ya. Jadi infografis itu sesuatu informasi yang ingin sampaikan dalam berupa diagram, grafik, gambar, ilustrasi. Jadi dijelaskan, jadi kelihatan oleh kita. Ketika kita melihat suatu gambarnya saja, kita sudah mendapatkan suatu informasi. Nah, 2. Penggunaan infografis, yaitu A. Menyampaikan data fakta, himbauan dan anjuran, menyampaikan hasil penelitian atau survei. D. Menyampaikan materi pembelajaran. Nah, itu. Oke. Yang E. Menjelaskan materi presentasi. 3. Teks dalam infografis. Contoh penggunaan teks dalam infografis antara lain menggunakan kalimat ringkas, jelas, komunikatif, menggunakan kalimat saran, larangan, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail, menggunakan informasi yang bersifat objektif, yang bersifat apa adanya dan jujur, tidak mengada-ngada, sesuai dengan faktanya. Selanjutnya, nah ini ada gambar pada infografis. Unsur utama pada infografis adalah gambar grafis. Syaratnya harus sesuai dengan berdasarkan data informasi yang disampaikan. B. Dibuat secara menarik untuk minat pembaca, bersifat komunikatif sehingga mudah dimengerti pembaca. Nah, sekarang ke jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya ada infografis garis waktu, menggambarkan peristiwa atau tindakan dalam urutan kronologis. B. Infografis grafik, memiliki bagan sebagai pusat dan visualisasi informasi. Grafik ini digunakan menjelaskan perbandingan. C. Infografis V-card,
infografis figures secara teknis merupakan bagian dan infografis grafik. Kami menetapkan sebagai kategori yang berbeda mengingat penggunaan yang luas. Oke, selanjutnya infografis how to, menjelaskan langkah-langkah atau prosedur dalam mencapai hasil tertentu. Dengan kata lain, infografis ini menjelaskan suatu langkah kerja dengan gambar. Selanjutnya infografis proses, menggambarkan proses pengambilan keputusan. Proses ini juga disebut sebagai pohon keputusan atau diagram alir. Setiap langkah dihubungkan ke langkah berikutnya dengan garis dan tanda panah atau panah arah, ada tanda panah arahnya. Selanjutnya infografis perbandingan, meneliti persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih produk, lokasi, peristiwa, tindakan, ide, dan individu. Selanjutnya infografis angka, mudah dikenali hanya dengan ciri penekanan pada angka. Contoh untuk menunjukkan jumlah persentase. Selanjutnya infografis resume, menggambarkan pengalaman kerja, kualifikasi, profesional, dan kredensial lain seorang individu dalam format visual. Oke, agar lebih paham dan lebih dimengerti, kita ke simulasinya saja, ke simulasi soal untuk memahami bagaimana apa itu bentuk infografis. Perhatikan amati di sini. Presentasi. Nah, penyumbang polutan dari kendaraan bermotor. Nah, di sini penyumbang negatif ya. Bukan penyumbang positif. Artinya penyumbang di sini yaitu bahan bakar yang banyak mengeluarkan polusi yaitu ya pencemaran udara yang tidak baik dari kendaraan ya. Nah, ini kendaraan bermotor. Kita lihat, perhatikan di sini ada motor, ada bus kota, ada truk. Nah, ini persentasenya. Selanjutnya kita ke soal saja ya. Langsung kita ke soalnya. Kamu perhatikan di sini soal. Berdasarkan infografis tersebut, jumlah penyumbang polutan terbanyak berasal dari, jawabannya tentunya D, sepeda motor. Kenapa? Ya, kamu lihat di situ. Ditunjukkan bahwa data jumlah motor digunakan itu lebih besar, yaitu 44,53%. Ya, sepeda motor itu lebih banyak. Jadi berdasarkan infografis tersebut, kamu sudah bisa bayangkan. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, kamu sudah bisa melihat dari gambar itu. Nah, gambar infografis itu, nah, kamu sudah bisa menebak ketika ada pertanyaan, jumlah penyumbang polutan terbanyak berasal dari, tentunya kita jawab sepeda motor ya. Sepeda motor. Kenapa? Karena memang lebih banyak, presentasinya sudah kamu lihat di situ ya. Oke, selanjutnya yang kedua, jumlah kendaraan bermotor di kota Jakarta yang persentasenya paling kecil. Apa? Coba kamu jawab. Kita perhatikan. Coba jawaban kalian mana? Oke. Jumlah kendaraan bermotor di kota Jakarta yang persentasenya paling kecil. Jawabannya kendaraan roda 4. Kendaraan roda 4 16,11%. Jumlah kendaraan bermotor di Jakarta 20 juta unit. Ya, jadi itu bisa perhatikan. Nah, berdasarkan infografis ditunjukkan bahwa data jumlah kendaraan bermotor di kota Jakarta yang persentasenya paling kecil adalah kendaraan roda 4, persentase 16,11%, atau menduduki peringkat keempat dari total jumlah keseluruhan kendaraan bermotor yang ada. Nah, itu
ya. Nah, selanjutnya ada pilihan ganda kompleks. Kamu bisa di sini jawabnya tinggal checklist ya, benar salah benar salah atau nah ya, benar salah salah benar benar. Nah, ini jawabannya sudah lihat ya. Oke, nah, itu kamu bisa baca sendiri. Oke, selanjutnya kita ke nomor 5 coba lihat. Nah, ini ada infografis ya, ada infografis dalam bentuk tabel. Nah, dalam bentuk tabel jenis kendaraan motor, mobil, bus, kereta, truk, persentasenya kamu lihat situ, hubungkan antara jenis kendaraan dan persentasenya. Nah, ini menjodohkan atau dihubungkan ya, motor berapa. Nah, situ sudah ada jawabannya karena sudah ada di sini. Kamu tinggal lihat lagi ke soalnya, itu teksnya, teks infografisnya. Nah, ini teks infografisnya kamu sudah bisa lihat. Nah, kamu tinggal jawab di sini ketika menanyakan motor persentasenya berapa. Motor 44,53%, mobil 16,11%, bus 21,8%, dan truk 18%. Nah, itu ya, itu tentang teks infografis ya. Jadi infografis itu menunjukkan dengan gambar atau grafik atau tabel yang mengarahkan pada tujuan kita agar kita dapat mengerti dari sebuah gambar tersebut yang memberikan informasi secara benar, informasi secara aktual. Nah, informasi, nah, ini namanya informasi grafis yang dijadikan dalam bentuk grafik, gambar, ilustrasi atau tipografi. Jadi ketika kamu melihat sebuah gambar itu, ketika itu kamu sudah mendapatkan sebuah informasi. Informasinya itu apa? Nah, atau seperti tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas itu juga bisa termasuk infografis. Ya, tanda-tanda lalu lintas. Ada bentuk yang S disilang, ada bentuk S saja, ada bentuk arah balik kanan atau tidak boleh balik arah dan sebagainya. Banyak tanda-tanda itu sebuah teks infografis, artinya yang berbentuk visual, berbentuk nyata, terlihat gambarnya. Nah, itu seperti itu. Banyak hal yang lain. Atau kamu lihat ada sebuah tentang berikan informasi keadaan darurat, gunung akan meletus. Nah, itu dibuat infografis. Nah, kamu bisa bayangkan, oh ya, berarti sedang keadaan bagaimana daerah tempat tersebut. Nah, itu infografis, dibuat secara gambar ilustrasi yang membuat orang itu mendapatkan sebuah informasi dari sebuah gambar, dari sebuah grafik, dari sebuah tabel. Ya, jadi kamu sudah bisa mendapatkan pengetahuan atau informasi. Itu namanya tentang infografis. Oke. Jadi sampai di sini, sampai infografis ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan besok selanjutnya tentang poster ya. Tidak usah kita banyak bahas dulu tentang poster. Nah, tadi kita sudah membahas dua, yaitu pertama teks prosedur, yaitu teks langkah-langkah atau tahapan-tahapan ya dalam menggunakan alat atau dalam membuat sesuatu. Telepon, HP, komputer, dan alat setrika atau alat-alat yang lain. Nah, itu ada langkah-langkah, ada prosedurnya, atau cara membuat sebuah patung, keramik, atau membuat apa saja. Nah, itu ada prosedurnya. Kalau tidak mengikuti prosedur atau aturan, maka tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan. Itu teks prosedur ya. Jadi AKM ini menunjukkan pada kalian kemampuan untuk mengetahui wawasan yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Itu saja ya. Jadi kita pengetahuan itu kepada pengetahuan pada karakter kita, karakter bangsa kita yang memang sering kita gunakan.
apalagi zaman teknologi ini, kita pegang HP, kita pegang komputer, nah atau pegang laptop, itu perlu kita kuasai karena memang ini sudah harus kamu pahami ya di zaman globalisasi ini. Oke, itu yang selanjutnya itu tadi kita tentang infografis, yaitu info yang disajikan dalam bentuk gambar atau dalam bentuk ilustrasi atau dalam bentuk grafik, agar apa? Agar kita mendapatkan sebuah informasi dari sebuah gambar tersebut ya. Dari dua pembahasan tersebut kita cukupkan dulu, nanti kita akan lanjutkan ke poster dan slogan. Selanjutnya kamu nanti mengerjakan simulasi literasi bahasa, simulasi yang kedua ya. Oke, mungkin itu saja. Jika ada yang perlu ditanyakan silakan tanyakan. Selanjutnya nanti kita akan bahas di hari yang nanti Bapak tentukan lagi ya. Nah, besok ini kan hari ini kan baru hari Kamis, besok nanti hari Jumat ya. Nah, ini kemarin kamu sudah mengerjakan simulasi literasi bahasa 1 ya, simulasi 2, besok simulasi 2. Nah, simulasi 2 itu halaman 33 ya. Kamu kerjakan seperti biasa di kertas selembar ya. Nanti diserahkannya hari Rabu depan seperti biasa, dikumpulkan hari Rabu depan ya. Diisinya itu saja, atau diisi dulu di buku itu baru kamu mengerjakan ya, terserah ya, atau langsung dikelembarkan. Jangan, kalau emang lebih enak kita kerjakan di buku tulis atau di kertas lembar, nanti serahkan hari Rabu ya. Soalnya sama seperti kemarin, itu sampai 30 soal. Oke, sampai di sini Bapak cukupkan dulu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.